Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali sahabat ya, kita mengulang membahas terkait masalah akidah Buya Syakur, yang mana di dalam video kemarin saya telah mereaksi beberapa statement penyimpangan-penyimpangan dari Buya Syakur ini. Dan ternyata sahabat ya, tidak cukup segitu saja. Ini ada tanggapan keras dari seorang kiai dari Nahdlatul Ulama tentang akidahnya Buya Syakur ini. Dan ternyata sahabat ya, Buya Syakur ini telah disusupi pemahaman-pemahaman dari orang-orang Syiah dan orang liberal. Kiai ini telah menyelidiki tentang pemahaman dari Buya Syakur ini. Memang Buya Syakur ini sering sekali berkawan dengan orang-orang liberal dan orang-orang Syiah. Tentu saja apa yang selama ini kita dengar dari ceramah Buya Syakur memang sudah jelas. Pemahaman dan akidah Buya Syakur ini sudah terjangkit pemahaman dari Syiah dan liberal. Dan untuk menyingkat waktu sahabat ya, coba kita simak saja penjelasan dari Ustadz Nahdlatul Ulama ini, yaitu Kiai Lutfi Basori, yang menjelaskan tentang pemahaman Buya Syakur ini yang telah disusupi oleh pemahaman Syiah dan liberal. Ini dia videonya. Pada siang hari ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Al-Fakir kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa di Pondok Pesantren Putri As-Solhah Warung Dawa Pasuruan. Beliau dikenal sebagai seorang ulama garis lurus, bahkan banyak yang menyebut beliau sebagai tokoh NU garis lurus. Kedatangan beliau kali ini tentu tidak akan kita sia-siakan. Sedikit kita minta wejangan kepada beliau, nasihat dari beliau terkait dengan banyaknya fenomena penistaan kepada agama Islam, kepada simbol-simbol Islam, kepada Nabi Muhammad, kepada syariat Islam dan seterusnya, yang justru dilakukan oleh tokoh yang dianggap sebagai ulama, bahkan bergelar profesor doktor. Yang terakhir dilakukan oleh seorang profesor doktor Kiai Haji Buya Syakur dalam satu ceramahnya sudah sangat viral. Bagaimana dia mengatakan Islam tidak akan pernah jadi agama yang sempurna, Nabi Muhammad tidak merasa benar, kemudian Sayyidina Umar itu dianggap seperti Hitler dan lain-lain, termasuk Siti Khadijah juga dijadikan sasaran penghinaan juga, menyampaikan berita hoax ya, karena Siti Khadijah adalah seorang perempuan wanita yang pertama kali masuk Islam, dianggap katanya Siti Khadijah adalah pengikut Nasrani. Ini seperti apa kita mensikapinya? Alhamdulillah saya bisa singgah di pesantren As-Solhah Pasuruan. Kebetulan ayah dari Gus Nawawi ini sahabat saya, Kiai Lukman Hakim, sering berjuang bersama saya di masyarakat. Sudah lama ya, ini saya rindu ini karena beliau habis sakit, jadi saya sunnahnya untuk ya adatul marid kan gitu ya, sambang orang sakit. Tapi juga sekarang bertemu dengan Gus Nawawi ini. Jadi kalau saya begini ya, melihatnya fenomena seperti itu, nggak heran saya kalau kita melihat sejarah Indonesia aja lah. Di zaman Belanda itu kan ada Van der Plas, ada Sendok Hugronje kan gitu ya. Mereka itu orang Belanda kafir, belajar keislaman. Kan Sendok Hugronje juga pernah ke Arab kan gitu. Nah, itu mereka belajar keislaman bukan untuk diamalkan ya. Kalau kita belajar Islam, misalnya belajar toharo atau sesuci, kan kita amalkan. Kita mau sholat kita bersesuci dulu kan gitu. Tapi kalau kelompok-kelompok ini atau Van der Plas dan Sendok Hugronje dan kawan-kawannya itu enggak seperti itu. Dia belajar keislaman untuk dicermati, mungkin di dalam keislaman itu dalam standar mereka ada kesalahan. Jika ada kesalahan akan diungkap kesalahan itu demi apa? Menjatuhkan Islam. Tapi caranya dari dalam. Loh kok bisa? Iya, karena dia menampilkan sudah ngerti hadis, ngerti kitab-kitab kuning, mungkin ayat-ayat Al-Quran juga hafal, Al-Qurannya kan gitu. Sehingga orang-orang tertarik, wah ini sudah muslim, tapi dia ngobok-ngobok Islam dari dalam. Nah itu kalau di kamus-kamus itu katanya orang orientalis gitu ya, orientalis barat itu.
Ini ada pelanjutnya. Ya namanya juga kemungkaran di mana-mana ada pelanjutnya, seperti juga kebaikan ada yang melanjutkan kan. Kalau kita bicara ulama dikatakan al ulama warathatul anbiya. Jadi ulama itu pewaris atau pelanjut para nabi. Kalau Fir'aun ya ada juga kan. Samanya Fir'aun kayak gitu, sama Nabi Muhammad ada Abu Lahab kan gitu ya. Abu Jahal. Jadi ada pelanjutnya. Sama sekarang ya masih banyak abu-abu misalnya ya, abu yang ini ya. Misalnya Abu Sandal barangkali gitu ya. Macam-macam lah. Saya berani nyebut Abu Janda. Oh, Abu Janda gitu ya. Kayak gitu-gitu itu kan namanya pelanjut. Maka seperti juga orang-orang yang ngobok-ngobok Islam dari dalam. Ini sebenarnya pelanjut dari program yang dulu dilakukan oleh Sunuk Hugronya kan gitu ya. Dan juga Van der Plas dan teman-temannya. Jadi ini agenda dari kufar sebenarnya, cuma menggunakan tangan-tangan orang Muslim ya untuk merusak Islam dari dalam, Mami ya. Betul ya, betul. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Pak Syakur ini ya, saya hanya melihat itu bukan cuman video yang ada kemarin itu ya, yang viral kemarin, tapi sebelum-sebelumnya juga perlu kita cermati. Ternyata juga banyak kesalahan-kesalahan yang dilontarkan itu, kalau menurut saya bukan kesalahan ya, ada seperti kesengajaan gitu ya. Itu ajaran yang tidak sama dengan apa yang difahami oleh mayoritas umat Islam. Nah, setelah saya cermati dalam tampilan-tampilannya bersama siapa sih dia, ternyata banyak tokoh-tokoh Syiah. Jadi apa yang disampaikan itu ada ajaran liberalnya, ada ajaran Syiahnya. Begitu. Contoh kalau tadi dikatakan bahwa Islam itu dikatakan belum sempurna. Ini dan tidak akan pernah sempurna. Tidak akan pernah sempurna. Ini mewakili pemikiran liberal. Ya. Tapi tatkala dia cerita tentang bahwa Siti Fatimah itu tatkala Nabi Muhammad wafat, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ringkas ceritanya marah, ya. Kemudian mendatangi rumahnya Sayyidina Ali, mau membunuh Sayyidina Ali. Ternyata di situ ada Siti Fatimah yang berada di belakang pintu, kemudian digencet, gitu ya, sampai meninggal dunia. Dalam riwayat Syiah yang lainnya dikatakan sampai keguguran, sampai meninggal dunia. Itu kan riwayat Syiah. Jadi mengkolaborasikan antara riwayat orientalis dengan riwayat Syiah. Ya klop lah. Itu memang ada di riwayat Syiah ya? Ada. Saya paham sudah lama. Saya ini kan juga mendalami. Berarti ini secara nggak langsung membongkar siapa sebenarnya dia ya? Iya, karena kawan-kawannya juga banyak Syiahnya. Iya. Dia dialog di YouTube juga dengan tokoh-tokoh Syiah yang taqiyah. Sekarang banyak tokoh-tokoh Syiah yang muncul taqiyah itu kan banyak. Juga pengantarnya dari tokoh-tokoh Syiah. Iya. Jadi sebenarnya figur semacam demikian ini adalah figur yang mengkolaborasikan antara ajaran pemikiran liberal, yang liberal itu tiada lain adalah kelanjutan dari program orientalis. Yang kedua, bahwa orang Syiah itu kan senang sekali berhubungan atau berkawan dengan orang-orang liberal kan gitu ya. Maka dari sini bisa dikatakan kolaborasi yang disampaikan oleh Pak Syakur ini ya tampak di akhir-akhir sekarang ini jadi terbongkar semua kan begitu. Itu kalau saya melihatnya begitu. Karena itu umat Islam ya harus merujuk kepada tokoh-tokoh Islam yang benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah ya. Saya ini pengurus NU. Saya sedih karena dalam tubuh NU juga banyak orang liberalnya ya. Yang lurus banyak, tapi yang liberal juga tidak kalah banyak. Nah, kalau kita bergaul dengan tokoh-tokoh NU harus cari yang lurus, yang orientasinya itu adalah mengajarkan ajaran para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Nah, begitulah sahabat ya apa yang dikatakan oleh Kiai Lutfi Basyori tadi tentang pemahaman Buya Syakur ini. Yang mana Kiai Lutfi Basyori tadi menjelaskan dan telah menyelidiki sosok dari Buya Syakur ini, dan ternyata memang Buya Syakur ini pemahamannya telah terjangkit, yaitu pemahaman Syiah dan pemahaman liberal. Namun ironisnya sahabat ya, ternyata masih banyak sekali netizen yang mendukung ceramah Buya Syakur ini, karena dari video-video yang telah saya reaksi masih banyak atau masih berseleweran komentar-komentar tentang dukungan kepada Buya Syakur ini. Maka dari itu sahabat ya, ini antisipasi untuk kita bahwa kita harus sebisa mungkin menjauhi atau meninggalkan ceramah dari Buya Syakur ini yang telah terjangkit pemahaman liberal dan pemahaman Syiah seperti yang dijelaskan oleh Kiai Lutfi Basyori tadi.
Dan ini tanggapan Kiai NU sendiri sahabat ya. Sedangkan Kiai NU saja berpendapat seperti ini, apalagi ustadz-ustadz dari Salafi. Pasti mereka akan sangat tidak setuju dengan pemahaman Buya Syakur ini yang terjangkit Syiah dan liberal. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.